Oke, selamat malam Mas Agus. Selamat malam. Mbak Hilda, selamat malam. Malam Mas, Apa kabar? baik Selamat datang kembali sebenarnya nih ya ke Jogja ya. ke Jogja. Mas Agus selamat datang juga. Selamat datang buat Mbak Hilda. Yo, Sama-sama orang Jogja. Big welcome ya. Jadi orang Jogja nih. Saya mau nanya beberapa hal ya. Kita kan kemarin tuh tanggal 14 ya. Ya. Itu ada big day tuh. Launching sebuah program pertukaran untuk mahasiswa vokasi. Itu saya mendengar ininya Mas Agus. Kalimatnya Mas Menteri itu, ini hari bersejarah. Gitu kan dia bilang kan? Ingat kan? Betul sekali. Ini hari bersejarah. Saya kayak terharu terus merinding gitu. Ini mungkin bisa diceritakan mungkin ke Mbak Hilda dulu boleh ya? Itu pertama selamat sudah ada grand launching program ini. Mungkin Mbak Hilda bisa cerita ini program apa nih sebenarnya? Secara umum itu apa sih programnya? Ya, jadi program ini memang program mobilitas untuk mahasiswa vokasi yang pertama. Wow. Yang pertama yang sebelum belum ada. Yang sebelumnya kita beri nama iWOSMA. Sekarang rebranding jadi ISMA for Vocational Students. Oke. Atau ISMA untuk mahasiswa vokasi ya. Jadi ISMA edisi vokasi gitu. Edisi vokasi, betul. Karena kalau kita bilang ISMA itu kan sebenarnya udah ada tahun lalu dan kelihatannya sih sudah ini ya, sudah cukup terkenal kita boleh bilang. Jadi rasanya sih pas kalau program ini udah disatu aja sama itu karena memang satu kementerian kan gitu kira-kira maksudnya. Betul. Oke. Jadi berarti namanya ISMA edisi vokasi. ISMA edisi vokasi. Oke, artinya pertukaran mahasiswa untuk vokasi. Untuk vokasi mahasiswa itu vokasi. sorry D3 D4 betul? Iya, betul. Oke. D3 dan D4. Jadi saya waktu itu melihat wah kayaknya merinding gitu mengatakan ketika seorang menteri bilang hari bersejarah karena ini Mbak Hilda Beneran kan ini pertama beneran kali bersejarah. kan dalam ini kan. Betul. Jadi Iya. itu kan selama ini belum pernah ya. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kan baru ya. Betul, yang betul. pertama. Terus belum pernah ada mobilisasi atau istilahnya mobilisasi itu apa ya, kayak ini ya jelek ya. Iya, mobilisasi. Iya. Ya istilahnya memberikan kesempatan Iya. kepada mahasiswa vokasi atau ya kalau lebih dikenalnya dengan mahasiswa D3 maupun D3. sarjana terapan Oke. gitu. Ya. Itu bisa keluar negeri dan ini kan baru pertama kali. Betul, Dan jumlahnya nggak sedikit, Yes. 400. 400 Ya. sekalian gitu ya. Ini waduh. Oke, ini betul. Saya waktu itu mendengar menteri bilang gitu tuh rasanya senang sekali gitu ya. Terus gini Mas Agus. Kenapa sih? Ini kan orang pasti bertanya nih. Sorry nih ya, saya sebagai orang yang tidak menekuni vokasi, teman-teman saya juga ada yang bilang, "Mau foto? Ngapain sih kok vokasi kok keluar negeri juga gitu?" Kalau menurut Mas Agus itu kenapa? Maknanya itu apa sih, Mas? Oke. Ini cukup panjang ya. Kalau kita melihat di Jerman, Ya. pendidikan vokasi di kita itu kan sekarang itu ya mirip-mirip lah dengan Jerman tapi habis perang dunia kedua dulu. Jadi kalau Pak Wikan tuh sudah bilang hard skill-nya yang keren gitu loh. Oke. Tapi di masa depan ini nggak bisa seperti itu, Brimade. Oke. Gitu. Jadi apalagi dengan COVID seperti ini, kerja bisa di mana saja, kapan saja. Dulu kan nggak memungkinkan ya, kita nggak Betul. terbiasa ya. Betul. Jadi bagaimana kita men-set besok selain ya kita jelas ya, mungkin Mbak Hilda nanti bisa menambahkan. Kita pengen dong yang namanya vokasi kan harus hard skill-nya itu kuat ya. Betul. Nah tapi juga soft skill-nya kuat. Oke. Dan yang penting adalah ini limitasi antar negara udah nggak ada Yes. dengan adanya COVID ini. Jadi mau kerja dimanapun, kapanpun biasa. Nah untuk vokasi, wah kalau jago kandang sendiri di Indonesia saja nggak ada gunanya ya. Betul. Nanti ibaratnya kemarin Mbak Hilda di presentasi itu bilang kerjanya di Indonesia tapi kerjaannya dari Amerika atau dari Jerman. Itu bisa terjadi ya. Yes. Nah, Yes, kalau nggak bisa yes. bahasa Inggris bagaimana? Ah. Kalau nggak kenal apa namanya istilahnya budayanya dari Ah. apa negara asing gimana gitu loh. Nah, apalagi ngomong bahasa Inggris terbata-bata ya mungkin ya Ya, ya. sudah bisa sebenarnya. Cuma Ya. antara waktu mungkin IELTS-nya 6,5 ya. Tapi kan belum tentu ya kita Ya, ngobrol betul. seperti ini ya Setuju, itu. setuju. Nah, jadi bagaimana merubah atau mengakselerasi mindset kita di dunia vokasi ini Oke. biar siap untuk skill masa depan. Kira-kira seperti itu dari saya. Jadi saya pikir itu tepat sekali tuh Mas. Mungkin kita tidak selalu membayangkan misalnya yang sekolah vokasi ini lulusannya kerja di luar negeri, belum tentu memang. Belum tentu. Tapi biarpun mereka nanti kerja di Jogja atau di Malang, tetap saja relasinya ternyata itu mendunia. gitu Betul, kan? betul. Kerjanya di Malang,
proyeknya dari Amerika. Iya. Kerja di Jogja, proyeknya dari Jerman. Gajinya? Gajinya ya euro atau dolar. Iya, itu iya. yang harus. Kalau memang mau gaji euro atau dolar, jadi cara berpikir dan cara komunikasinya harus menyesuaikan. Itulah yang Iya. gitu ya kerjanya. Oke. Mbak Hilda, ini kan kita tadi bicara soal ISMA ya. ISMA itu kan sudah ada sebelumnya. Ada. Yang untuk mahasiswa akademik akademik atau S1 sarjana ya? ya S1. Iya ya. Nah ini berarti yang sekarang ini khusus untuk yang vokasi gitu ya. Itu nanti programnya, kalau saya bayangkan ya, untuk S1 itu kan pasti lebih ke kelas-kelas mereka, kira-kira begitu. Kalau program yang akan kita tawarkan kepada yang diploma, maksudnya di 3 sarjana terapan, apa saja nanti di sana? Jadi bedanya, Oke, ini intermezzo sedikit ya karena ini lagi apa? Ramadan, biasanya Ramadan, orang ya. pakai apa itu? Petasan-petasan. ya. Nanti bila perlu kita edit lah. Juta gue. Iya. Ya. Jadi kalau ISMA untuk undergraduate itu memang mahasiswa akan belajar di universitas luar negeri Ya. yang top 5. Ya, Di negara yang itu. terbaik di negara itu. Oke. Untuk program kita itu mahasiswa vokasi akan belajar dan bahkan magang. Oke. Jadi ada muatan industrinya. Ya. Jadi ada beberapa desain atau skema Oke. yang mereka bisa ambil. Oke. Yaitu yang pertama itu layaknya full magang. Oke. Ya, jadi mereka akan magang di industri, di industri luar negeri. Yang kedua, Selamat Lebaran. dan yang kedua, Ah. selain mereka magang juga mereka belajar di kelas. Jadi ada Oh, blended. skema keduanya gitu ya? Skema keduanya gitu. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka belajar di kelas, Ya. tapi yang ngajar praktisi industri. Materi-materinya juga dari Oke. industri. Jadi kalau saya lihat tadi tuh sebenarnya apapun pilihannya, industrinya kencang tuh ya. Kenceng banget. Betul, Iya. bahan industrinya kencang ya. Iya. Begitu ya Mas Agus ya? Betul sekali. Iya. Tapi ini ya tadi sedikit menambahkan dari Mbak Yu tadi. Entry point kita tetap universitas. Oh, Jadi karena ini adalah apa namanya? Student mobility sebagai bukan sebagai pemagang, ya. tapi Iya. sebagai mahasiswa. Entry point-nya tetap universitas. Oke. Tapi di belakangnya industri yang keren. Oh, maksudnya kita mengirim mahasiswa itu nggak bisa langsung ke industri ya Mas? Ya? Nggak bisa. Nggak Tetap ke universitas, tapi universitas itu kerjasama dengan Industri. Iya. Asih. Oke. Ya. Ini tumben loh ini ngomong-ngomong. Iya ini Tumben ini pemirsa jadi nggak ada sabotase sama sekali. aman tapi di sini Aman, aman, ya. aman. Ini karena ISMA launching ya. Iya, ini ibaratnya kembang api ini di atas kita. betul. Mungkin ini ya kita ngelihat apa namanya tadi kan kita bicara soal ini Mas Agus. Aku nih nyontek nih biar pertanyaannya bisa terarah ya. Tentang industri tadi. Oke, industri tadi. Jadi yang saya pahami dari penjelasan Mbak Hilda, berarti kita ngirim mahasiswa bisa dia benar-benar full kegiatannya dengan industri atau 50-50, 50-50. ada kelasnya ada industrinya, Ya. atau full di kelas tapi yang ngajar juga orang industri. Betul. Oke. Industrinya nih Mas. Saya pengen tahu nih, industrinya apa saja yang akan terlibat di dalam program ini, yang siap menerima mahasiswa kita. Oke, satu-satu ya Mbak Hilda yuk. Ya, saya dari M dulu. Oke. Wes. Yang satu M juga ya tapi. M ya. juga. Nah, Mbak Hilda mana dulu? Sebutin dong. Yang M. Iya, M yang di pertama, Inggris yang keren ya. Oh, yang keren ya. Yang Ya. M. Apa dong? Ya. Nggak sabar nih. Iya. Iya. Mercedes ya. Iya. Iya. Mercedes Benz ya. Mercedes-Benz. Iya. Itu saya denger industrinya udah ngeri ya. Jadi artinya mahasiswa kita akan benar-benar bisa berkesempatan belajar di Inggris Ya. dan magang di Mercedes Benz gitu. Kira-kira Iya. gitu kan. Exactly. Wow. Belum pernah ya kayak itu ya. Benar. Belum pernah kan? Ya. Dan itu kan yang satu yang top ya, tentu saja ada teman-teman yang lain ya. Iya. Kalau saya bayangkan di Inggris banyak perusahaan yang keren-keren tuh. Iya, jadi gini Iya. ya kalau kita lihat ya. Ekonomi Inggris itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan Indonesia ya. Oke. Jadi yang namanya pendidikan vokasi, yang namanya vokasi itu harus punya impact kepada economical kan ya. Artinya economic growth itu penting dan kita tahu ya Inggris itu adalah negara industri pertama di dunia yang Industrial Point 1.0 dan semua dari Inggris ya. Di sana betul. Dan ini kita Mercedes juga dari Inggris juga bahwa kita ingin linearisasikan bahwa
ini loh tentang industrialisasi ini yang Inggris itu salah satu yang ini ya poinnya keren itu dalam hal leading di industri itu. Oke. Nah tapi perusahaannya perusahaan Jerman gitu loh, yang dimana Mercedes Jerman ya itu vokasi yang vokasi sekali. Jadi kita menggabungkan antara leading di industri itu yang kita tahu sebenarnya dari One Sampai dan selanjutnya. Yang kedua memang kuat di vokasi yaitu Mercedes. Jadi makanya kita pilih Mercedes-Benz. Yang kedua Marlon Motor ya. Ya itu jadi M yang kedua adalah Marlon Motor. Itu juga dari UK gitu. Nah, ada satu lagi sebenarnya. Tapi kita kasih inisial aja ya. Apa Mbak? Huruf apa? Huruf apa? B. Oke. Ya, pemirsa ini Mas Wanda. B ya. Oke. B silakan ada clue-nya. Ini masih ada hubungannya dengan otomotif itu. Clue-nya adalah huruf B. Jadi ini khusus untuk masa vokasi. Ya, kita kasih ini dulu ya, kasih biar teaser dulu, biar penasaran. Tapi tadi kita udah sebut berapa negara ya. Saya jadi penasaran nih. Sebenarnya negara yang sudah di-assign untuk ini ada berapa sih? Apa aja Mbak Hilda? Mungkin bisa di... Ada 11 ya. Dan 11 itu adalah target negara kita. Mungkin bisa ditambahin dari Mas Agus ya. Jadi kita rencananya ada Jerman, kemudian Inggris, Perancis, kemudian Irlandia, kemudian Australia, Taiwan, Korea, dan Malaysia. Singapura, Malaysia. Ya. One more. Nah, Amerika. Eropa. Ya. Italia ada nggak sih? Lupa saya. Enggak ya. Kok baru 10 ya? Udah 11? Kayaknya 11 ya. Oke. But let me check. Tapi nanti teman-teman bisa lihat di websitenya ya. Tapi ini memang negara-negara yang prominent yang kita sebutkan. Iya, gitu ya. betul. Tadi kan saya lihat juga tuh negaranya berarti ada yang negara yang bukan berbahasa Inggris. Iya. Ya nggak Hilda? Ada yang negara bukan berbahasa Inggris seperti Perancis misalnya. Itu gimana tuh? Berarti harus bahasa Perancis dong adik-adik kita nanti. Nah ini, jadi untuk course-nya yang ditawarkan itu English Thought Course. Oh, ya hanya courses yang berbahasa Inggris. Biarpun dia di Jerman, di Italia, di Korea gitu ya. Oh sih. Ya, jadi bahasa Inggris tetap bahasa Inggris. Oke. Artinya pula syaratnya adalah berkemampuan bahasa Inggris berarti ya. Oke. Baik. Mungkin lanjut ke situ berarti ini karena tadi kan biasa Mas. Kalau dengar bahasa Inggris kadang kita udah sepanang duluan kan. ini biar Melda bisa jelasin nih. Yang saya tahu kalau bahasa Inggris itu kan biasanya tesnya ada tuh, TOEFL, IELTS. Itu yang saya pahami. Itu memang mereka harus pakai tes itu juga ya nanti. Betul. Jadi International English Certificate ya. English Proficiency Certificates yang diterima itu ada beberapa. Misalnya IBT, TOEFL IBT itu di semua negara. Kemudian untuk IELTS juga ya, IELTS di semua negara. Tapi untuk ininya sekitar 5,5 yang untuk IELTS ya. Kemudian Duolingo itu 85 tapi targetednya beberapa negara. Oh jadi tidak semuanya? Tidak semua. Membolehkan Duolingo. Cuman yang tidak itu hanya Singapura. Jadi yang lainnya boleh. Ya, jadi nanti adik-adik kepengen misalnya nih ambil nanti program yang ada di Jerman pun ada, di Inggris pun ada, di Prancis pun ada, ya di Taiwan, Korea, bahkan Australia juga menerima. Ya, jadi beberapa perguruan tinggi. Berarti cukup inilah ya. Di satu sisi memang kita ingin memastikan kualitas ya Mas Agus ya. Tapi di sisi yang lain kita kan tahu juga bahwa kalau memang kita bisa gunakan sertifikasi yang lebih mudah didapat oleh adik, why not kan itu kan berarti kan. Mungkin kalau saya tidak salah saya pahami, berarti kan kalau IELTS atau TOEFL itu ngetes bahasa Inggris juga, cuman memang tesnya mahal. Kan gitu kan intinya. Nah, Duolingo sama-sama ngetes bahasa Inggris, tapi tesnya affordable lah ya, kita nggak bilang murah ya. Kan itu intinya berarti kan yang kita maksud, bukan berarti lumayan jauh sih harganya. Bukan berarti kualitas kan, maksudnya jangan bilang misalnya cuman Duolingo, nggak begitu kan intinya. Tapi gini Primade, jadi Duolingo tadi memang diterima di semua negara, tapi tidak semua universitas juga. Nah, jadi misal di Australia ya nggak semua menerima Duolingo sih, gitu. Jadi memang di setiap negara ada yang menerima Duolingo ya, tapi nggak semuanya juga menerima. Tapi kalau mau yang powerful sih tetap
TOEFL sama IELTS ya, ya. untuk Dan amannya ya. Cuma saya ini juga ya, apa namanya, misalnya nih, beruntung, tapi beruntung juga itu kan masalah apa ya? Beruntung harus ada usahanya. Iya, nanti ada gimana ya? Ada kesempatan dan kemampuan. Iya betul. Ada kesempatan, kemampuan sama waktunya pas ya. Iya, kalau kita bilang seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau saya ini ya, kalau saya jadi mahasiswa, masih jadi mahasiswa dulu, saya akan ambil IELTS ataupun TOEIC. TOEFL. Kenapa? Misalnya saya daftar di semester 6 boleh nggak? 5 boleh ya? Pada waktu daftar itu yang untuk D3 4 dan 6 semester 4. Kalau yang D4? D4 semester 4 dan 6. Oke, misalnya saja saya sebagai mahasiswa gitu, saya akan kalau semester 6 saya akan ambil yang IELTS saja. Oke. Kenapa ya? Atau kenapa? Karena saya sekarang berjuang keras, dapat 5,5, at least 5,5 ya. Betul. Udah, terus habis itu berusaha keras, wawancaranya saya benar-benar pokoknya pengen dapet ini beasiswa gitu, dapat. Nah, saya lulus toh. Nah, 5,5 itu saya di luar negeri harus dong bisa cacisus bahasa Inggris ya. Pulang siapa tahu harus dong dapat 6,5 kan. Lulus pengen lanjut nggak? Pengen banget kan. Ya, jadi satu kali dayung, apa sih? Satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dapat beasiswa berkali-kali besok. Udah dapat ISMA vokasi, lulus, langsung dapat, siapa tahu kita dapat LPDP yang lain atau Chevening, Austit dan segala macam kan. Saya kira ini soal mindset ini Mas. Saya setuju sekali ini. Jadi adik-adik yang sekarang berjuang ini mungkin sebaiknya tidak hanya merasa sedang berjuang hanya untuk ISMA vokasi. Exactly. Dia sedang katakan, kalau kita ngomong lebih teknis lagi, kan IELTS itu umurnya 2 tahun. Benar sekali. Pulang lulus bisa dipakai lagi tuh untuk yang lain. Kalau benar juga tuh Mas. Jadi intinya adalah memang bahasa Inggris ya Mbak Hilda ya, walaupun dia nanti ke Korea, ke Perancis, tetap menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan sertifikasi bahasa Inggris itu ya. Dan untuk vokasi yang belum kita bahas tadi TOEIC. TOEIC juga ya? Ya, yang lebih familiar kita kan TOEIC. Saya terus terang nggak familiar dengan TOEIC tuh. Ya, jadi memang TOEIC itu untuk communication ya, jadi pas dengan vokasi dan itu juga diterima. Cuman target negaranya Prancis, Jerman, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan Turki. Tadi kita belum mention Turki. Turki, one more country, Turki. Ya itu. TOEIC, saya pernah ambil TOEIC sih. Waktu saya di Jepang dulu. Oh gitu ya? Saya sama sekali nggak tahu. Tapi benar ya Mas, ngomong soal bahasa ya Mbak Hilda ya, aku punya cerita tuh. Saya kan dulu ini Mas Agus, biasalah standar kita tuh belajarnya TOEFL kan? Iya. Lalu saya ini tes beasiswa Australia, tesnya IELTS, ya kan? Tahu kan? Saya tuh agak gaya waktu itu, karena ngerasa TOEFL-nya udah lumayan, saya nggak belajar IELTS. Maksudnya nggak belajar lagi sebelum tes gitu loh Mbak, karena merasa ya kayaknya bisa gitu. Pas di hari H tes, ingat nggak kalau TOEFL itu kan ada question number 1, what does the woman imply? IELTS kan nggak ada itu, ngerti nggak ada pertanyaannya, jadi kita dengerin lalu jawab aja kan. Saya santai dong nungguin pertanyaan. Kok nggak ada yang nanya question number 1? Kok nggak ada? Jadi ini penting bagi teman-teman yang artinya maksud saya gini, kadang mungkin bahasa Inggris kita bagus, tapi kalau kita tidak kenal model tesnya, itu kita bisa keliru loh. Betul. Itu maksud saya. Jadi bisa bahasa Inggris adalah satu hal, tapi familiar dengan sistem tesnya adalah hal yang lain. Jadi saya sangat sarankan tuh, jangan kayak saya dulu gitu. Wah santai ini, kayaknya percakapannya aku ngerti kok, tapi nunggu soal, ternyata soalnya nggak ada. Kita harus jawab tanpa soal ada gitu. Kok nggak ada question number 1 gitu. Saya terus terang belum pernah sih belajar sama IELTS ya? Sama sekali IELTS. Kalau mandatnya di TOEIC pernah, TOEFL ya basic gitu ya. Kalau kami kita sama-sama lulusan Australia ya, kita pakai IELTS di situ. Jadi ini ya, gantian nih bertanya dong. Kalau IELTS sama TOEFL itu lebih ke Amerika ya, karena ETS ya sepertinya. Tapi TOEFL itu memang lahirnya di Amerika kan, English Listening System itu. Tapi IELTS memang British kan gitu. Jadi ini kayaknya ya, ini sebenarnya kalau saya guyonnya tuh gini, ini sih dua bisnis yang berbeda ya. Tapi anyway, kita harus akui itu sebagai satu sistem. Cuman bedanya kalau menurut saya ya, IELTS itu kan memang kayaknya dia menurut saya ya, secara lebih komprehensif bisa mengukur kemampuan bahasa Inggris orang kan. Karena memang kan ada jelas listening, lalu
reading, kemudian speaking, writing. Itu benar-benar dites itu 4 itu. Kalau di TOEFL kan dia menggunakan beda ya pembagiannya. Ada yang reading, lalu ada grammar segala macam ya. Kayaknya lebih teknikal nih. Tapi mungkin kalau menurut saya yang aplikatif itu kayaknya IELTS yang lebih menjamin. Karena benar-benar ada tes speaking, tes writing gitu. IELTS tuh lebih ngukur logik juga sih. Iya. Gitu. Jadi tapi anyway, apapun yang teman-teman nanti ini, kalau dua-duanya itu aman lah ya. Dua-duanya itu akan aman. Tapi yang lain adalah ada TOEIC, ada Duolingo tadi. Bagi teman-teman yang memang misalnya, ya mungkin tidak bisa akses TOEFL atau IELTS, mungkin karena biaya, bisa jadi kan Mas Agus? Betul. Pemampuannya sebenarnya bagus, tapi karena biaya jadi ya bisa Duolingo. Tapi Mas Agus tadi udah bilang juga, tolong dicek nih, mau ke universitas mana, dan dia pakai Duolingo apa enggak. Betul kan? Kalau enggak, kalau dia memang pakainya IELTS dan TOEFL ya nyun sewu, memang harus. Ya. Betul gitu kan ya? Tapi gini ya, kalau sebagai mahasiswa juga nih, saya jadi mahasiswa yang idealis. Saya pokoknya mau ke Inggris gitu. Misalnya segitu ya. Universitasnya yang itu. Jadi kalau belum nunggu, kalau saat ini mungkin belum launching universitasnya mana ya. Itu saya nunggu gitu. Karena saya perfeksionis ya. Saya nunggu yang itu. Nanti muncul nggak? Tahu-tahu nggak muncul gitu. Nah, sayang dong waktunya dong. Bener nggak? Tuh. Saya ke Inggris sama Australia. Ambil aja IELTS. Udah nanti bisa dipakai di mana aja. Tapi yang kedua, mengingat kemampuan ekonomi saya dulu dari kampung gitu. Itu harus sama ya. Bayangkan mungkin saya harus giring sapi, mungkin untuk saya jual dulu, baru setelah itu untuk bisa ujian. Mungkin ada yang seperti itu ya. Atau ngumpulin ayamnya dulu, baru dijual, baru nanti kita bisa untuk ujian. Itu real sama ada gitu. Tapi ada yang juga yang tinggal buka dompet, keluarin duit, itu juga ada ya. Betul. Nah itu, tapi kalau kita kalau wah ternyata dari dokunya, dari kantongnya cekak, tapi saya tetap semangat pengen dapat udah tembak aja Duolingo misalnya. Tapi tetap dapat kok ya, walaupun bukan walaupun juga tetap ya, kesempatan ke Australia juga ada, ke Jerman juga ada, ke Taiwan juga ada, mungkin ke Inggris ada nggak sih? Ada ya. Nottingham. Kita sebut ya. Ya. Oh iya ada. Mereka propose kita dan dia mengatakan ada. Duolingo. Duolingo. Berarti ada ya? Ada. Tetap ada berarti. Artinya dengan Duolingo pun opsinya tuh cukup banyak. Tapi jelas pokoknya kalau yang IELTS dan TOEFL jelas itu lebih lebar lagi. Kira-kira begitu. Tapi artinya adik-adik monggo diatur dan diukur sendiri kan situasinya kan gitu kan. Situasi kemampuan bahasa Inggrisnya, situasi ekonominya juga. Kira-kira begitu kan. Betul. Oke, kita bicara soal ini dari tadi ya, soal syarat udah oke. Bidang apa aja sih yang akan bisa dipelajari adik-adik kita di luar negeri itu? Apakah Iya, bidangnya kan kita udah tentukan ya. Itu apa tuh? Mungkin bisa disebut beberapa? Saya tahu jumlahnya nih. Oh gitu ya. Nah, dia tahu jumlahnya aja. Saya tahunya 10. Ya, curang. Jadi, sebentar. Saya carikan dulu. Bidangnya itu 10. Ada industri perhotelan dan pariwisata. Rekayasa. Teknologi informasi, bisnis dan manajemen, akuntansi, kelautan dan maritim, pengelolaan air, pertanian, industri kreatif, dan hubungan masyarakat. 10. Boleh ngasih clue nggak? Boleh. Kemarin tuh saya coba untuk tawaran dari luar negeri ya, keren banget. Yang paling banyak itu bisnis manajemen. Banyak. Maksudnya universitas luar negeri yang siap menerima mahasiswa kita itu sebagian besar bisnis manajemen banyak banget, ekonomi itu banyak. Ternyata kenapa ya? Oh ya memang karena ini hubungan dengan ekonomi banyak yang over ya. Itu. Yang kedua itu juga di engineering itu ya banyak. Tuh number 2 itu engineering gitu. Terus yang berikutnya saya sedikit lupa ya, tapi 2 itu yang cukup banyak ya yang saya catat. Mungkin Mbak Ida nanti bisa menambahkan. Silakan, tapi 2 itu yang cukup ini ya. Menarik tadi. Tadi kan kita menyebut ini Mas, menyebut industri tadi kan. Mercedes-Benz misalnya. Nah, saya sebagai orang ini bukan teknik mesin, saya selalu membayangkan ini teknologi banget, mesin banget. Ini beneran hanya teknik mesin yang bisa masuk situ atau sekolah vokasi yang lain misalnya bidang-bidang katakan ekonomi, bisa nggak mereka magang di situ Mas? Nah, itu kemarin kita waktu diskusi ya dengan PT yang perguruan tinggi luar negerinya gitu ya, yang host nanti Mercedes-Benz gitu, yang itu akan ada semacam PBL gitu. Ya, kita bikin project,
tapi bukan project-projectan atau immerse kepada sistem mereka. Project based learning. Nah, jadi di situ yang sedikit bukan sedikit keren, ini keren banget adalah semua bidang bisa masuk. Tapi ya bukan semua bidang luas ya, tapi spektrumnya bukan hanya untuk teknik mesin. Akuntansi masuk, ekonomi masuk, sampai ke manajemen masuk. Gitu. Yang elektro juga masuk. Gitu. Jadi sipil pun sepertinya bisa masuk karena jadi ini cukup beberapa bidang bisa masuk. Jadi karena ini talent sekarang kan nggak bisa ya, Mbak ya. Satu teknik mesin kayak kacamata kuda gitu harus belajar kan. Nah, makanya ini kan Merdeka Belajar ya. Mungkin Mbak Indah mau menambahkan nih. Ya, jadi Merdeka Belajar tapi bukan totally di luar bidang studi seperti ISMA untuk undergraduate. Yang jadi untuk kita yang tetap mendukung gitu ya. Tetap mendukung dan memperkaya bidang ilmunya. Jadi artinya boleh orang yang bidangnya tertentu itu sebenarnya bisa jadi kesannya agak keluar dikit dari bidangnya, tapi sebenarnya bidangnya tetap mendukung. Ya, dia nanti karir di masa depan gitu. Itu nomor satu, saya kira bagus banget. Yang kedua berarti juga harus dicatat oleh adik-adik ini, kalaupun dia industri yang kayaknya otomotif banget, belum tentu orang yang manajemen nggak bisa, atau bahasa Inggris bahkan misalnya kan, karena kan di dalam manajemen, di dalam marketing itu kan pasti diperlukan komunikasi, betul nggak? Jadi artinya terbuka saja pemikirannya, apapun industrinya di situ. Jadi semua orang memiliki kesempatan untuk ke situ gitu kan. Karena saya kan project based learning. Yang namanya project beneran, ini kan project beneran Mas, bukan project-projectan tadi Mas Agus kan. Kalau namanya project beneran produksi mobil, itu pasti multidisiplin. Ujung-ujungnya yang mau jual siapa? Exactly. Iya. Jadi kalau kita misalnya sibuk banget menciptakan mobil bagus dan canggih, kalau yang jualan nggak bisa, tetap aja nggak laku gitu. Kira-kira gitu lah mungkin bahasa sederhananya. Jadi ini akan mengakomodir berbagai disiplin, itu intinya ya. Oke. Ini sangat menarik nih. Kalau kita misalnya bicara soal tadi sudah bidang ya, sudah kemudian bidang sudah, terus kemudian apa saja negaranya, industrinya apa saja dan apa saja bidangnya. Mungkin syaratnya sekarang. Ini yang bisa daftar siapa aja nih Mbak Hilda? Yang bisa daftar tentunya mahasiswa vokasi Diploma 3 dan 4 di bawah Kemdikbud Ristek. Oh, hanya yang di bawah Kemdikbud ya? Iya. Itu mungkin ini banyak soalnya yang nanya saya juga nih kadang-kadang. Pak, saya tuh dari Poltekkes something. Iya. Yang dia ada di bawah Kementerian Kesehatan. Itu berarti nggak bisa ya? Mohon maaf gitu ya. Iya. Oke. Sayang sekali. Ini clear teman-teman. Tentu saja ini bukan berarti diskriminasi. Karena memang yang mempunyai program saat ini kebetulan memang Kemdikbudristek kan gitu ya. Jadi teman-teman yang dari luar ini tentu saja nanti ada kesempatan lain ya, kita harapkan masuk ke situ. Betul. Ya, jadi sedikit menambahkan nih. Boleh. Tidak hanya untuk negeri, tapi swasta juga gitu. Tidak hanya negeri, swasta juga. Dan seluruh Indonesia, betul. Seluruh Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari Aceh sampai ke Merauke ya itu semua. Ya. Jadi pertama itu tadi. Terus apa lagi Mbak syaratnya? Kemudian untuk semester yang untuk mahasiswa yang eligible adalah Diploma 3 semester 4 pada waktu mendaftar. Dan untuk yang Diploma 4 itu semester 4 dan 6. Oke. Ini sensitif sekarang. IP-nya gimana? IP-nya itu saya pikir nggak sensitif juga sih, karena kan sekarang teman-teman pasti meraih IP 3 itu canggih-canggih lah. Ya, canggih lah. Minimal 3. Minimal 3. Oke. Jadi harus dari sekolah vokasi dalam arti D3 atau sekolah sarjana terapan, maaf. Sarjana kemudian terapan. Seluruh Indonesia Mas Agus. Negeri swasta tapi memang harus di bawah Kemdikbudristek ya. Betul. Oke, dan IP 3. IP 3. If I were them, aku daftar ini. Makanya Mas Menteri bilang ini sejarah. Iya kan, betul. Yang paling enak lagi ada nih Blimat. Yang paling enak adalah seleksinya di Indonesia. Nggak perlu harus sampai kepada di interview sama orang bule-bule, itu nggak perlu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini nih, tiketnya ada diurusin. Fasilitas bisanya dibantu. Udah masih babak raja gitu. kasih clue kalau gitu. Jadi yang benar-benar ditanggung apa aja covernya? Tadi tiket katanya sudah. Tuition kan? Tuition. Berarti artinya SPP-nya di sana berapapun gitu, pokoknya wes nggak usah mikirin mereka. Nggak usah mikirin. Setelah tuition, kemudian ada allowance. Allowance ini ada settlement allowance sama living allowance.
Oke. Ya. Aduh, jadi ingat masa lalu aku nih. Harus dapat beasiswa. Settlement itu apa kadang-kadang ya? Apa sih, Mbak? Apa settlement itu ya? Jadi pada waktu kita baru datang Tiba di itu kan, sana? iya tiba di sana kita butuh untuk Ini, kebutuhan. duit modal. Duit modal. Saya nggak ya. dapet dulu. Bukan AS ya, bukan Iya. Australis. Oh, Itu. jadi artinya SPP oke. Begitu tiba dikasih settlement allowance. Iya, Untuk hidup sehari-hari dikasih allowance lagi. allowance, living allowance. Enak ya. Enak banget. Terus apa lagi, Mbak? Kemudian ada basic insurance, ya, health insurance. Oke. Ya, jadi asuransi ditanggung. Hmm. Kemudian Kalau tiket jelas lah ya Mas ya. tiket Tiket ya, jelas. Dan return. ini kan return kan. Return. Bukan one way tiket. Nggak pulang nanti Nggak ya. pulang nanti. Enak Nggak pulang dong. bisa seneng mereka malah. Oke, jadi itu terus. Kemudian biaya karantina. Oke, jika Jika memang ada ya. Jika ada. Mudah-mudahan sih nggak lagi ya. Iya, udah. Inilah. Itu sih. Oh wow, Mm-mm. sangat ini ya, sangat generous kayaknya nih Generous. pemerintah kita ini ngasih ini ya. Jadi pokoknya siapin aja diri gitu kan. Pokoknya nanti Betul. tinggal angkat koper, wis semua di cover gitu ya. Iya. Iya. Oke, itu sangat menarik loh Mas. Jadi makanya saya bilang kalau kita muda ya Mas Agus ya, nggak mikir-mikir nih, kita yang daftar masih kita nih. Tapi saya mau nambahin syarat satu lagi nih, Bima deh. Ya, Kalau emang yakin saya diterima, ya. saya bikin paspor. Oh iya, Iya. iya dong. Iya Walaupun kan? sebenarnya sih paspor itu bukan syarat daftar ya. Iya. Iya. Betul ya? Bukan Iya. syarat daftar ya. Bukan, bukan. Tapi betul saya setuju tuh. Gimana, Bima deh ya? Artinya kan paspor itu kan adalah motivasi menurut saya. Paspor itu motivasi Betul, untuk betul. bisa kita keluar negeri. Jadi banyak orang mikir kalau mau keluar negeri bikinlah paspor. Itu saya akan balik tuh. Bikin paspor dulu, maka Baru kamu akan keluar termotivasi keluar negeri, ya nggak sih? 5 tahun kok. Iya, 5 tahun. Jadi kita bilang gini nih, sama adik-adik yang belum nih ya, bikin paspor. Boleh promo nggak dikit ini? Boleh. Di UGM ya, di UGM. Kalau di UGM untuk anak UGM ini bisa bikin paspor di kantor internasional. Yeay. Mohon Enak maaf banget. Iya. Promosi. Itu kalau bikin paspor berarti kan bikin paspor paling sekarang berarti 300.000. Ya adik-adik nampung lah gitu gimana caranya. Dan itu cepet banget prosesnya dapat paspor. Bayangkan tuh Mas, Iya. paspor itu tempel di kos-kosan, di styrofoam gabus itu ngerti ya? Iya. Pakai itu nggak sih dulu? Iya. Yang ditempel dipakai jarum pentul itu. Oh ya. Tempel aja di situ. Terus di bawahnya kasih tulisan kapan ya aku menggunakan kamu gitu. Iya. Jadi tiap Romantis banget. Romantis. tiap hari bangun pagi dan lihat itu. Itu menurut saya tuh akan jadi motivasi. juga. Motivasi. Tapi ini tadi yang saya bilang tentang keberuntungan tadi ya. Iya. Saya sih percaya pada keberuntungan. Kalau dibilang saya beruntung, saya nggak akan suka dengan dibilang beruntung. gitu. Oke. Tapi tadi kita bilang tentang keberuntungan adalah apa tadi? Pertemuan antara satu kesiapan, Iya. kemampuan dan kesiapan, Iya. adanya kesempatan. Betul. Jadi ini kalau kita udah Iya, siap persis nih, ya tadi bener, itu. bayangkan aja besok saya daftar, udah diterima, Ah. belum punya paspor, Gara-gara itu nggak gara-gara itu nggak jadi berangkat, sedih banget kan? Satu lagi Mas, ini true story nih Mbak Hilda. Kalau kami di UGM itu kan kadang-kadang misalnya gini Mas, ada katakanlah di ASEAN nih ada program nih Mas di Singapura. Iya. UGM di kontak, kami beri kamu jatah katakan 2 gitu, 2 orang masuk UGM untuk pergi ke Singapura. Dan Singapura ini memberikan kepada semua negara di ASEAN. Oke, 2. Iya. Kadang-kadang ada negara tuh yang nggak ngirim Mbak. Katakan Laos, Myanmar, nggak ngirim mereka ke Singapura. Lalu Singapura kan agak panik nih, Iya. Iya. karena pesertanya kurang. Teleponlah saya, Di gitu, tolong dong tambahin 1 atau 2 lagi, ngerti gak? Iya. Ini kan Jadi- waktunya mepet. Iya. Jadi yang saya cari adalah orang yang punya paspor. Iya dong. Berarti beneran ya? Iya, karena kan ini beneran terjadi. Bang. Hmm. Karena beneran kalau soal syarat oke lah, agak. Maksudnya Iya, syarat pinternya oke lah ya. Iya. Sepinter-pinternya kamu kalau berangkatnya seminggu lagi kamu belum punya paspor ya stres Iya, juga gitu. Stres juga. Jadi setuju Mas Agus. Betul. Jadi datang ke kantor internasional UGM bikin paspor. Bikin paspor ya. Oh jadi paspor itu sekali lagi mungkin biar teman-teman clear, memang ini bukan syarat wajib untuk mendaftar, tetapi kami sangat encourage lah ya, Iya. sangat dorong lah teman-teman buat paspor dulu. Wow. Nah ini tadi kita udah bicara soal kesempatan ke sana ya. Mungkin sekarang agak relax dikit. Mbak Hilda kan lulusan Australia, Ya. Mas Agus selama di Jepang. Kita ngobrolin dikit yuk pengalaman selama di situ itu. Maksudnya untuk mendorong adik-adik kita ini. Apa Ya. sih maknanya hidup di luar negeri kalau bagi jenengan, bagi Mbak Hilda? To me it's life changing experience. Jadi There you go. di situ ada transformation ya. Ya, Yang sebelumnya saya dari desa gitu ya, nggak tahu apa-apa gitu ya. Kok semuanya ngaku desa? Beneran atau gimana? Tapi memang beneran ya gitu kan.
Terus kan kita punya mimpi ya, kita punya mimpi. Dan kita tuh bisa ngelihat sesuatu yang belum pernah kita lihat dan kita alami, dan memang proses pembelajarannya itu real, kita alami bener-bener gitu, kesulitannya, kemudian challenge-nya, gimana saya nyasar sampai sekarang pun ya suka nyasar juga sih, tapi nyasar di luar negeri itu something gitu kan. Yes. Itu layak masuk status lah ya. Nah gitulah. Kalau nyasar di Jogja tuh nggak enak diceritakan. Nyasar di Adelaide itu keren gitu ya. Okay. Nah itu sih jadi mengubah hidup kita, kemudian menjadi pribadi yang lebih matang, independen, kemudian ke depan itu kita memiliki visi yang lebih matang. Kita mau kemana, kemudian yang pastinya kita pas balik ke Indonesia, itu kita bisa ngelakuin sesuatu untuk negara kita. Apa ya yang kita buat gitu ya? Apa yang bisa kita sumbangkan atau kontribusikan untuk Indonesia? Keren banget. Iya. Jadi a life changing experience. Saya garis bawah itu. Mas Agus lama sekali di Jepang, sekolahnya di Jepang, bekerja lama sekali di Jepang. Iya. Kok jenengan pulang ya? Keputusan yang aneh. Ya. Kalau saya percaya, ini nggak waras ya kayaknya. Kalau saya sedikit cerita ya, jadi sejak waktu dulu saya di UGM lulus tahun berapa sih? 2005 gitu. Waktu masuk ke LIPI itu saya pegang beasiswa dari Malaysia kalau nggak salah waktu Studnet gitu. Itu nggak tidak boleh diambil waktu itu karena masih PNS baru ya. Nah itu. Nah waktu ke Jepang sih saya melihat nih bahwa saya itu hanya bisa melihat ke belakang. Jadi saat ini mungkin bertemu dengan Blimade itu, pokoknya saya harus ketemu gitu. Bisa ngobrol seperti ini itu hanya satu waktu. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu adalah ichigo ichie, artinya satu kali pertemuan dan itu hanya satu kesempatannya gitu loh. Jadi pentingkanlah pertemuan itu tuh yang saya ingat ketika saya di Jepang. Nah ini hubungannya apa sih dengan saya? Jadi ketika mendapatkan kesempatan di Jepang itu, apapun kesempatan itu akan saya ambil gitu. Karena ini nggak akan datang dua kali kesempatan tersebut. Misalnya ya, saya bertemu dengan Presiden Jokowi. Kalau saya nggak di Jepang, saya nggak bisa seperti itu. Iya. Bisa. Saya ketemu Pak SBY itu ya di Australia. Kan? Di sini nggak ketemu. Di sini saya harus gini jutaan orang ya. Itu pun nggak dibolehin. Di sana saya bisa hati ke hati gitu misalnya. Itu di sana. Jadi kesempatan merubah mindset itu ada di sana. Benar seperti Mbak Ida tadi. Yang kedua nih tentang mempelajari culture itu berpengaruh ya. Tentu tidak semuanya bagus ya, tapi apa namanya, masuk ke lorong-lorong yang merah itu juga pernah. Tapi merah dan hitam. Tapi ketika saya di Jepang itu tidak hanya masalah apa namanya bahasa saja, masa culture saya banyak sekali ichigo ichie tadi berarti setiap kali saya bertemu dengan seseorang itu saya menganggap itu hal yang penting gitu. Itu yang merubah saya. Jadi saya selalu merasakan itu yang merubah hidup saya gitu. Nah, oleh karena itu saya jadi sekarang juga karena saya di Jepang juga karena orang-orang yang di belakang saya dulu waktu saya sebelum ke Jepang tuh saya tanyanya ke siapa? Saya tanya ke dosen saya gitu loh. Karena dosen saya yang tahu pernah keluar negeri kan. Nggak ada dulu beasiswa kayak ginian gitu loh. Betul. Jadi tanyanya ke siapa? Ke dosen. Sama kan belum ada juga gitu ya. Tanya ke dosen, kalau luar negeri caranya gimana sih? S2 atau seperti itu. Nah itu ya experience yang seperti yang saya alami. Nah yang berikutnya nih tentang otak kita tuh cuma satu. Kalau kita mungkin di sana itu kan biasanya mencari orang yang berbicara bahasa Indonesia. Biasanya cari, mohon maaf ya, perkumpulan yang arisan yang bisa ke sana. Kalau saya biasanya menghindari itu karena apa? Karena aku pengen langsung immerse kepada culture gitu. Nah, ujung-ujungnya menarik Blimade ini. Karena saya bisa melihat level bahasa Jepang itu dari mana? Merayu cewek. Kalau udah bisa merayu cewek itu levelnya itu tinggi. Lumayan lah, maksudnya lumayan gitu bisa menekan. Itu ada boleh ini dong 2. Nah 2 nih bisa wah deket lah sama cewek 2 kali gitu sama cewek Jepang ya. Nah itu ternyata berimpact yang sangat keren lagi. Karena itu saya berani pede untuk bukan melawar cewek lagi, melawar pekerjaan gitu. Kan melawar pekerjaan harus pakai bahasa Jepang juga kan. Berani, dan itu ternyata dapat nih pekerjaan gitu.
Right. Nah itu mungkin kalau ini ya, saya di level assistant manager terakhir ya itu. Makanya saya menyesal juga sih. tapi itu ya jadi ternyata dari melamar cewek itu bisa melamar pekerjaan itu. Ternyata merubah mindset kita ya. Adanya confidence di situ muncul. Karena gitu. Tapi menarik Mas, mungkin saya mau soroti justru yang ini. Saya dengan Mbak Hilda dulu di Australia, mungkin mirip lah kita. Kalau kita itu di Australia itu ada kecenderungan ngumpul sama orang Indonesia yuk. Karena kan kita kangen sama bangsa kita. Wajar juga sebenarnya. Kangen makanannya, kangen obrolannya. Tapi di sisi yang lain kita juga tahu kalau gitu terus cara hidup kita nggak berkembang tuh biasanya. Maksudnya secara ini ya pergaulan internasional. Kan ada guyannya tuh Mas. Kalau kita sekolah ke luar negeri katanya Mbak Hilda, bahasa Indonesianya lupa-lupa, bahasa Jawanya nambah kenceng, bahasa Inggris nggak bisa-bisa gitu. Atau bahasa daerah nambah. Itu dia, apapun lah ya. Kadang-kadang orang Batak tiba-tiba bisa bahasa Jawa gitu. Karena gaulnya di Kulon Progo, Sleman gitu kan. Tapi apa yang Mas Agus bilang tadi tentang dengan sadar memilih untuk immerse atau tenggelam di dalam budaya lokal, itu menurut saya itu adalah keputusan sadar. Itu pasti tidak mudah tuh Mas. Iya kan? Betul. Tapi dengan itu kemudian jenengan mendapatkan banyak hal ya rasanya seperti itu ya. Tapi nggak ada enaknya juga. Ada nggak enaknya. Iya gitu. Sih, saya bisa. Contohnya Mbak Hilda nih. Kita mau deketin cewek udah dibilangin ini hati-hati yo karena kita udah tahu bahasanya dia, kita paham bahasanya jadi nggak enak juga. Terus kalau rapat-rapat itu kita dibilangin gitu kan ya. Karena dia ngomongin kita jadi tahu gitu. Itu nggak enaknya sih. Tapi ya kalau enaknya ya tadi. Tapi ini menurut saya kan dulu waktu di Australia itu Mbak Hilda, saya juga memilih nih dengan sadar tinggalnya tidak dengan orang Indonesia. Tentu bukan karena nggak mau, justru karena itu Mas. Aduh saya ini kan waktu di sini 2 tahun. 2 tahun ini saya pengen banget manfaatkan untuk bisa belajar banget. Jadi saya tinggalnya bersama orang yang memang bukan orang Indonesia. At least saya pikir di rumah kita bahasa Inggris juga lah. Gitu kan. Karena kalau dengan orang Indonesia ada apalagi Jawa lagi gitu, kita kan bahasanya udah pakai bahasa hati. Betul. Misalnya dengan nek sithik no ben rada anu. Nah, itu udah paham, ngerti nggak? Kan itu kan semuanya variabel tuh. Nggak ada certainty-nya, tapi kita tetap ngerti. Kan kebayang nggak kalau kita bisa berkomunikasi dengan cara begitu, kita pasti nggak akan belajar lagi yang lain. Itu kita tidak dituntut untuk belajar cara lain. Nah makanya saya waktu itu saya pernah tinggal dengan orang India, orang Bangladesh, orang Word English ya, Pakistan. Artinya justru itu mereka semua bahasa Inggrisnya bagus, tapi dengan logatnya masing-masing. Mereka punya aksen. Exactly. Itu yang kemudian membuat saya gini juga Mbak Hilda, merasa confident aja. Bahasa Inggris yang bagus tuh nggak harus seperti Harry Potter. Right? You don't have to sound like Harry Potter, right? Seperti orang India nggak apa-apa, kayak orang Pakistan nggak apa-apa, fine aja. Itu menurut saya tuh hal bagusnya lah. That shows our identity. Exactly. Jadi identitas kita cukup kuat, tapi kita juga tidak menolak dengan pergaulan dunia kan gitu kira-kira. Nah ini hubungannya dengan adik-adik besok programnya Wisma Vokasi ini. Mereka harus. Ini kayaknya lebih enak kita PD 6 bulan waktu 4 sampai 6 bulan ya Mbak Wijaya tadi. Yes. Gunakan kesempatan itu. Kayaknya di beberapa gimana Mbak ada ini ya. Kayaknya ada sih yang memang kita nanti di international house seperti itu yang memang di arrange oleh host institutionnya. Nah bahkan sampai industrinya juga menyediakan ya. Jadi selain dengan mahasiswa, jadi mungkin nanti akan immerse juga dengan lokal itu juga mungkin international students and local. Jadi mungkin salah satu sebelum nanti ini kita akan bicara ketika mereka pulang ya. Advice kita ketika mereka ada di sana itu berarti satu, kita harapkan mereka belajar dengan baik tentu saja ya. Tapi bahwa mereka juga harus betul-betul immerse dengan culture itu dengan culture penting kan ya? Iya, dengan people. Oke. Kalau mungkin dari pengalaman apa sih yang kita bisa sarankan ke adik-adik itu untuk bisa betul-betul masuk dalam kultur mereka itu apa? Kalau Mbak Hilda punya saran nggak? Sarannya sih enjoy aja kita berteman ya. Jadi berteman dengan different cultures, dengan locals gitu. Artinya kita membuka diri saja gitu. Harus berani sih, berani initiating conversation, kemudian misalnya untuk community, misalnya kita pergi ke gathering gitu. Jadi gathering jangan gatheringnya Indonesia aja gitu ya. Kan biasanya ke share plate ya, itu ada komunitas misalnya di kampus gitu, kita ikut main tenis atau ikut olahraga gitu, sport. Mereka mingle lah dengan mereka. Kita cari-cari untuk ini ya, social gathering. Poinnya adalah tadi kan being open minded, kan gitu ya. Kedua,
pilih sarana untuk bergaul itu. Sport is one of them. Kalau Australia itu banget Mas. Karena ibaratnya di sana tuh gini, ini mereka sporty banget ya Mas society-nya. Jadi istilah mereka guyon itu gini, we don't have religion, sport is our religion. Gitu kan kira-kira kan. Karena istilahnya tuh kalau saya guyonnya dulu gitu. Kalau saya pikir benar juga tuh guyon mereka tuh, sport is our religion. Karena keramaian mereka ketika nonton football, itu sama dengan keramaian kita ketika sholat Id. Paham maksudnya? Jadi benar-benar seperti excitement itu kayak gitu lah gitu. Jadi artinya kalau kita bisa masuk ke pintu itu, pergaulannya jauh lebih gampang. Betul. Gitu ya, jadi berarti ekstrakurikuler jadi juga termasuk gitu. Jangan belajar terus ya. Jangan belajar. Kalau di Jepang apa Mas ini itu pergaulan? Sayang ya Jepang nggak ada ya kayak ini. Kalau Jepang nggak ada ya tahun ini ya untuk ISMA ya. Ya sayangnya Jepang belum ada. Kalau saya ya pengalaman di sana itu adalah nggak tahu nih di Inggris seperti apa, di Australia seperti apa ya. Selalu cek cuaca. Itu penting di Indonesia itu cuma ada musim panas sama musim hujan. Ya, musim rambutan ada juga. Kalau musim apa namanya? Kalau musim hujan ya bawa payung, kalau musim mangga bawa kantong ya gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin kita berpikir ya, wah, cuma bawa apa namanya? Cuma jaket waktu hujan atau jas hujan, tapi ini udah ada dua kondisi aja dan itu panjang gitu loh. Tapi ketika di luar negeri berbeda, Bli. Saya harus setiap hari cek besok itu hujan atau enggak. Kalau besok siapin payung. Gitu. Belum lagi ya. Ini musim dingin, besok suhunya berapa? Saya harus pakai jaket atau pakai apa gitu. Apalagi besok berangkatnya kayaknya di bulan mulai Agustus sampai dengan bulan mungkin Desember ya. Jadi akan ada transisi itu. Nah, itu. Tapi beli di sana nggak apa-apa sih. Cuma pesan saya cek cuaca. itu simple tapi itu akan saya pernah pengalaman nih waktu di Turki. PD di sini bulan Desember saya ke Turki. Wah, dikirain Turki itu Asia gitu. Nah, jadi sebelum berangkat cek dulu negaranya itu seperti apa, culture-nya seperti apa, kita ngomong harus seperti apa, didalami dulu lah. Biar sampai sana nggak shock. Nah, itu termasuk shock badannya. Dulu saya cuma bawa jaket tipis ke sana kedinginan, nggak bisa tidur, sakit untung nggak sampai apa namanya yang demam karena kedinginan atau apa namanya. Ya itu kan danger sekali ya. Nah, itu mungkin pesan saya cek cuaca saja sih. Betul banget. Jadi artinya kan memahami lokal itu penting secara budaya, secara alam juga ya. Itu tadi kuncinya. Nah, kita balik ke agak teknis sedikit nih. Kan banyak orang nanya kadang-kadang, kalau saya pertukaran mahasiswa, nanti saya telat dong lulusnya. Gitu loh, Mbak. Iya kan? Paham maksudnya? Itu gimana tuh? Kita mengantisipasi itu gimana tuh? Teman-teman nanti yang pulang tuh diakuin nggak nih kredit mereka ketika di sana? Jadi program ini nantinya akan diakui oleh Home University atau PTPPV di perguruan tinggi penyelenggara vokasi itu 20 SKS. Jadi perguruan tinggi vokasi akan membuat komitmen untuk mengakuan angka kredit 20 SKS tersebut. Jadi udah nggak khawatir lagi ya? Nggak khawatir untuk molor-molor lagi. Karena di zaman saya dulu ada beberapa orang teman-teman pertukaran pelajar tuh Mas Agus. Itu sama dengan mundur jadi 1 semester sampai setahun gitu. Jadi kesannya jadinya orang pinter yang pertukaran mahasiswa itu lulusnya lama gitu. Ada semacam stigma gitu. Jadi ini kita harapkan tidak terjadi gitu. Enggak terjadi. Makanya ini kan berarti kolaborasi antara Diksi dengan perguruan tinggi di Indonesia itu udah erat lah gitu ya. Ketika nanti akan mengirim itu berarti harus ada apa istilahnya learning agreement gitu ya. Betul. Apa yang akan mereka ambil di situ, lalu ketika pulang nanti diakui apa tidaknya segala macam itu kan sudah ditentukan di awal berarti kan. Iya. Oke. Mungkin kalau hari ini bukan bidang kita saja sih. Mungkin ini bukan bidang saya dan Mbak Hilda dalam arti kita fokus kepada mobilisasinya. Tapi ada unit tersendiri lah istilahnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang khusus menangani tentang rekognisi SKS ketika program mobility ini. Jadi baik ISMA yang akademik maupun yang edisi vokasi ini akan mempunyai skema penerimaan yang sama, yaitu yang mungkin saya bukan ahlinya di sana ya, tapi kita berikan seperti itu dan kita harus melakukan perubahan ya. Jadi mindset dan ini sudah kesempatan luar biasa. Mungkin breakthrough dalam dunia pendidikan internasional juga ya, bahwa ada kampus Merdeka ini. Ini jadi harus kita gaungkan dan memang ini perubahan itu harus terjadi. Betul. Ya, mungkin perubahan harus terjadi dan semua pihak harus terlibat di dalam mendukungkan gitu ya. Harus kalau kementerian misalnya dengan sangat tekun bikin program ini, ngeluarin banyak duit,
timnya sendiri juga sudah begitu semangat. Yeah. Tapi kalau kampusnya sendiri mungkin tidak ada dalam satu frekuensi, Mas, itu kadang-kadang bikin masalah juga tuh. Jadi kita juga berharap ya, teman-teman di kampus, tentu kita semua dari kampus ya, kita juga mendorong kampus agar bisa benar-benar nanti inline gitu dengan program ini, mengakui segala macam gitu ya. Betul. Alright. Wow, ini lagi-lagi saya membicarakan ini aja udah membayangkan ini akan seru banget gitu. Dan saya dengar-dengar nih ya, mungkin ini rumor-rumor sih, tahun depan akan nambah lagi nih, saya dengar ininya. Angka-angkanya gitu. Iya, saya dengar akan digandakan. Iya kan? Jadi ini luar biasa nih, akan keren sekali. Iya. Tapi ini ya sebenarnya manfaatnya kan nggak cuma untuk mahasiswa ya, Blimade ya. Jadi betul. mungkin Blimade sendiri juga tahu ya sebagai saat ini ketua kepala KUI ya. Jadi harapan kami sih di policy bahwa ini akan juga membawa perubahan. Kalau yang sudah biasa mengirimkan mahasiswa kan biasa ya, tapi kalau yang PTPPV yang mungkin baru pertama kali ini akan menjadi semacam bukan testing ya, malah kita bekerja bersama-sama sih. Kita akan menjadi suatu partner yang kolaborator bagaimana menciptakan atau mengirimkan orang ke luar negeri itu seperti apa. Itu mungkin akan menjadi pembelajaran bersama, dan yuk kita belajar bersama-sama itu. Karena nanti kan nggak cuma yang baru saja, pasti ada sharing knowledge juga dari teman-teman KUI yang sudah settle ya. Misalnya Blimade nanti boleh dong sharing ke kita mungkin gimana sih caranya itu ya. Mungkin ini yang kita bikin yang istilahnya kalau guyup ya dalam bahasa Jawa seperti itu. Setuju banget. Nah, nyambung sama itu, kita kan tahu lah nih, kita sadar di Indonesia ini kan beda-beda Mbak kemampuan, betul ya, kemampuan institusi, kemampuan orang-orang segala macam, kita tahu lah itu, kita harus akui itu dulu sebagai suatu kenyataan. Gimana ya kita menyarankan atau apa ya strategi kira-kira masing-masing perguruan tinggi itu nanti, terutama yang vokasi, untuk bisa mendukung nih mahasiswanya. Jadi selain ini Mas, selain ngasih semangat dan mendoakan, tentu kita berharap akan ada kan sesuatu. Gimana ya menurut kita tuh cara masing-masing agar mendorong mahasiswanya untuk bisa ikut terlibat dan bisa memenuhi syarat? Ada nggak yang kita bisa kasih saran aja mungkin atau apa gitu ya? Ya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Agus tadi ya, semua pihak mendukung. Jadi di institusi itu mulai dari pimpinan, tentunya pimpinan dan jajarannya, mereka diharapkan bisa mensupport mahasiswa untuk misalnya nih mereka mau persiapan bahasa atau tes bahasa begitu, memfasilitasi unit terkait misalnya untuk unit bahasa gitu ya, language center service, untuk membantu anak-anak pendampingan atau membantu anak-anak ini pada saat mereka ingin tes gitu ya, berikan informasi kalau tes Duolingo itu seperti apa, TOEIC itu kayak apa, untuk testing providernya di mana, kemudian mereka memfasilitasi misalnya mau bareng-bareng gitu ya. Jadi kayak gitu itu penting. Kemudian yang di level prodi itu mungkin ketua program studi ini sangat penting kita libatkan juga, karena mereka tahu nih mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi itu yang mana gitu. Mereka bisa mendorong mahasiswa ini untuk mengikuti program ini. Nah, kemudian berdasarkan dengan timeline kita yang cukup tight gitu ya, kita memang juga kejar-kejaran dengan waktu. Jadi adik-adik mahasiswa juga harus mempersiapkan persyaratan-persyaratannya. Jadi jangan sampai pada waktu mendaftar nanti belum siap. Belum siap ini apa sertifikatnya, karena kan kadang butuh waktu ya untuk tes, dan hasil itu sampai berapa lama bisa dapat gitu. Gitu. Jadi itu penting sekali gitu. Jadi memang harus aktif, tapi kita akan melakukan sosialisasi terus. Di ISMA for Vocational Students ini kita akan melakukan sosialisasi dan informasi. Mas Madi juga akan live Instagram atau apa gitu ya, pasti mereka akan terinfo. Izin menambahkan nih Blimade, kalau cukup menarik ya waktu diskusi kemarin, waktu sosialisasi dengan para direktur kalau nggak salah waktu itu. Jadi ada sharing session dari kalau nggak salah Poli Batam ya gitu. Nah di sana itu sampai ada PTPV-nya Poli Batam itu memberikan, koperasinya itu memberikan pinjaman kepada mahasiswa agar siswanya itu bisa untuk ikut ujian. Sampai segitunya. Bahasa Inggris ya. Ada yang beberapa yang kalau nggak salah dari PNJ atau mana ya lupa itu memberikan fasilitas juga. Jadi
memang ya saya meng-highlight bahwa Kaprodi ataupun pihak-pihak prodi itu yang paling mengetahuinya. Nah, ini bisa menjadi generasi penerus nih. Tentu ya. Oke, yang kita generasi penerus yang kita bisa siapkan sejak dini untuk karena jadi dosen untuk ke luar negeri kan susah juga gitu. Ini udah dapat seperti ini, besok di sana bisa langsung dapat, misalnya syukur-syukur tahun depan bisa langsung dapat LPDP ya. Kita dukung penuh nih. Amin. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa yang seperti ini perlu dapat dukungan penuh nih dari institusi. Nah, tadi cara-caranya tadi ada yang dikasih pinjaman lunak, ada yang dosennya ngasih pinjem juga, ada yang diberi, ada yang sampai ke koperasi. Nah, itu berarti ini bentuk dukungan dari apa ya? Ekosistem itu memang untuk mensukseskan atau mengirim orang ini kan, ini bukan hanya mahasiswa saja. Ini adalah usaha bersama-sama untuk apa namanya? Mengembangkan mahasiswa. Jadi itu ya message-nya ya. Jadi kalau egois, wah saya punya duit nih, ya nggak apa-apa. Tapi jangan seperti dia. Mungkin kita harus mendukung juga ini. Mungkin dukungan itu yang perlu nih. Oke. Sip banget. Tadi saya setuju dengan Mbak Hilda. Dan yang tahu mahasiswa yang berpotensi itu adalah di prodi. Di prodi. Bukan kita. Bukan panitia di pusat. Bukan. Kita mah nggak tahu mah kadang-kadang. Jadi penting sekali untuk prodi ini tahu mana mahasiswa yang potensial. Karena kadang-kadang Mas, mahasiswa potensial itu nggak berani ngambil langkah sendiri. Betul. Mereka butuh ragu, mereka butuh yuk berangkat, yuk lakukan gitu. Jadi itu yang kita perlukan ya dari teman-teman dari prodi-prodi itu ya yang untuk mendukung itu. Mungkin terkait dengan masuk ke sini saya mau spill satu apa ya, menurut saya itu cerita yang sangat inspiratif menurut saya. Di sebuah perguruan tinggi, negeri di Jogja, gak usah kita sebut namanya, tapi inisialnya ada tuh, depannya U, belakangnya GM gitu ya. Itu ada Mas. ISMA tahun lalu, mahasiswanya itu kan sebenarnya dibayarin semua tuh, ya kan semua dibayarin visa segala macam. Tetapi prosesnya kan tidak selalu semulus itu Mas. Kadang-kadang uang dari pemerintah itu perlu waktu lah untuk turun. Tapi mereka harus melakukan sesuatu, paham maksud saya? Itu banyak loh mahasiswa yang tidak punya uang sama sekali. Apa yang terjadi? Untuk minta talangan dari kampus yang inisialnya U depannya GM itu juga perlu proses. Betul. Itu ada dosen Mbak Hilda yang minjemin mahasiswanya Mas. Minjemin loh. Minjemin, merem aja gitu. Dan itu bukan uang sedikit Mas. Lebih dari 10 juta. Dipinjemin aja. Pokoknya merem, dipinjemin. Terus aku tanya kan, ini kalau ditipu kan nggak mungkin nipu katanya. Masa negara nipu katanya. Tapi bisa aja nanti lama kan proses, nggak apa-apa katanya. Jadi menurut saya ini yang gini-gini, cerita-cerita gini ini kita tidak muncul di permukaan gitu. Yang betul-betul karena cerita itulah si anak ini berangkat loh. Tapi saya gini, Blimade, seperti itu juga saya terinspirasi dengan beberapa dosen dah. Saya bikin challenge sebenarnya. Saya tawarkan kepada beberapa mahasiswa nih. Oke. Kalau Duolingo-nya 95, saya bayarin 50%. Kalau Duolingo-nya lebih dari 110 ya kalau nggak salah ya. Itu saya bayarin 75%. Yang gini-gini. Kayak IELTS-nya 6,5, saya bayarin semuanya. There you go. Maksudnya itu kayaknya worth it ya ini worth it. Kalau saya sih sangat mendukung. Saya secara personal pun sangat ini gitu. Artinya apa sih kalau doa pastilah kita dukung dengan doa kan. Masa doa doang gitu maksudnya. Bukan doang sih, doa itu kan maksudnya doa dan. Tapi artinya itu kan cerita-cerita begitu tuh. Saya gini Mas, di Australia nih ya, untuk hal kecil nih Mbak. Tidak saya ingat banget. Ketika saya tiba di sana Mas pertama kali, hari pertama nih. Tahu nggak supervisor saya ngasih apa? Ngasih piring, gelas, wajan. Bekas, maksudnya yang dia punya Mbak. Dikasihin saya tuh pakai kardus. Itu bagi saya tuh nggak akan saya lupakan sampai sekarang gitu. Nilainya artinya harganya nggak seberapa, tapi value-nya itu loh. Dia betul-betul welcome Andi katanya. Kamu pasti akan butuh ini karena kamu baru datang ke Australia. Use it. Bagi saya tuh. Nah itu walaupun saya ini ya tidak mungkin belum tuh bisa melakukan hal yang sama dengan dia, tapi ada value yang saya rekam dan pengen banget saya lakukan. Mudah-mudahan ini juga menjadi ini ya, menjadi trigger gitu ya Mas ya. Kita semangat banget mendukung. Mahasiswa semangat banget untuk akan mencoba, kampus juga semangat banget untuk memberikan dukungan lah semoga gitu. Mungkin last questions from you each. Pesan kepada mahasiswa yang mau daftar itu apa Pak? Tips atau pesan monggo saja. Pesan untuk mahasiswa vokasi, jangan lewatkan kesempatan ini.
Jadi challenge yourself, sebaik mungkin, sebisa mungkin ambil kesempatan, terus berjuang. Jadi mungkin kalau kita nunggu support itu nanti kita nggak jalan. Ya, kan adik-adik mungkin juga punya tabungan ya. Nanti kalau nggak dapat gimana? Ya jangan mikir nggak dapat. Tapi usahanya itu pastinya. Tadi masalah paspor itu tadi ya, itu adalah one step ahead. Nggak cuman nantinya untuk persyaratan, bisa jadi ada negara yang timelinenya mepet. Jadi untuk misalnya Australia gitu ya, itu late July atau mid July itu harus sudah berangkat. Ya, jadi kalau ini yang mereka persiapan dari awal lebih bagus lagi. Iya, yang untuk ke Australia. Ya. Jadi the earlier the better. Ya, the earlier the better. Thank you. Baik, same questions, man. Kalau dari saya sih ada dua sebenarnya. Ichiko Ichi tadi yang saya dari Jepang ya. Jadi satu kali pertemuan dan satu kali kesempatan. Adik-adik akan dapat interview. Itu yang pertama dan mungkin yang terakhir. Jadi gunakan kesempatan itu tiket Anda. Sudah sampai interview itu udah meyakinkan. Udah bagus banget ya. Yang kedua nih. Ombak itu di pantai itu sepertinya suaranya gemuruh, susah sekali untuk di ini kan ya. Tapi ketika kita sudah bisa melewati ombak, kita akan mendapatkan lautan yang tenang. Nah, ketika tenang disitulah sebenarnya itu di luar negeri kita bisa mendapatkan, ini ya. Jadi disitulah kita mau mancing hiu, kita mau mancing kura-kura, kita mau mancing squid, mau mancing apa saja, up to you ya. Tapi di situ ya kita harus memang sekali kita dapat ombak, challenge yourself. Tadi saya sangat setuju. Jadi bagaimana bukan pecahkan ombak, tapi naiklah ombak itu untuk mencapai laut yang tak terbatas tersebut dengan tenang. Keren banget. Kalau dalam bahasa yang lain itu, kalau kita merasakan kegelapan sekarang, misalnya gitu ya, kita juga harus tahu bahwa katanya titik tergelap itu terjadi sebelum adanya terang ya. Jadi sebelum fajar tiba, itu adalah malam tergelap. Jadi kalau kita merasakan kegelapan sekarang ini, itu mungkin bisa artinya sebentar lagi akan terang. Gitu. Jadi terima kasih teman-teman sekalian, karena mungkin tadi belum saya kenalin justru ya. Mbak Hilda ini adalah Hilda Cahyani, beliau ini ketua dari program ISMA edisi vokasi. Beliau sehari-harinya ada di Polinema, Politeknik Negeri Malang, di bahasa Inggris ya Mbak ya? Di bahasa Inggris. Jadi beliau adalah ketua ISMA edisi vokasi, makanya ada di sini. Mas Agus ini, Agus Winarno, beliau adalah sehari-hari di Sekolah Vokasi UGM, teknik mesin. Dan beliau adalah sekarang membantu kementerian, berarti ya masih statusnya, untuk mengakselerasi internasionalisasi untuk vokasi ini. Jadi terima kasih Mbak Hilda, makasih Mas Agus, thank you banget, kita akan ngobrol lagi nanti. Terima kasih sama-sama. Bye-bye, thank you semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.